Saudara-saudara sekalian, atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas, terus jaga stamina. Proses penghitungan belum selesai. Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan. Akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah clear kemarin malam bahwa sudah terasa putaran tanggapannya gimana? Oh ya, kita belum. Kita tunggu dulu. Seorang imam, seorang pemimpin, apakah itu presiden, anggota DPD maupun caleg terpilih, ingat bahwa Anda ini dipilih untuk melayani para konstituen yang memilih Anda. Itu saya kira pelajaran. Tetapi yang paling utama bagi yang menang, jangan jumawa, jangan sombong, karena kemuliaan kita di hadapan Allah bukan kita jadi presiden, bukan jadi anggota DPR, DPRD atau bahkan DPD, tetapi ikhtiar kita menjemput jabatan itu kita lakukan dengan cara-cara yang baik atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran atau hikmah dari pemilu 2024 kemarin. Ya tentu perjalanan pilpres, perjalanan pemilu kemarin itu banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya dari kecurangan-kecurangan yang ada, dari bagaimana para kontestan saling berkompetisi, dan juga dari para calegnya juga dan tim sesnya, dan juga proses panjang pemilu selama berjalan menuju 2024 kemarin. Kita akan berdialog dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan juga Wakil Ketua STAI atau Sekolah Ilmu Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, proses pemilu berjalan lancar dan juga kita udah nyoblos. Masih ada nggak Pak Ustadz tandanya? Oh masih ada birunya, dan sebagai Bawaslu Pak Ustadz ya. Nah ini kan banyak pelajaran tentu ya Pak Ustadz dari prosesnya ya. Ya misalkan dengan kemenangan 02 misalkan Prabowo Gibran, dan juga ya walaupun proses penghitungan suara terus berjalan ya sampai sekarang, tapi mungkin banyak orang sudah memprediksi siapa yang keluar sebagai pemenang. Nah, apa sih pelajaran penting yang perlu kita tarik dari pemilu kemarin? Saya kira pertama, Mas Rifki, izinkan saya mengapresiasi ya teman-teman yang menjadi pahlawan sejati itu kan teman-teman KPPS ya, luar biasa. Yang kemudian sampai kadang-kadang besoknya baru selesai menghitung karena ini 5 kotak ya. Jadi dari pagi sampai pagi sampai itu mereka pagi kerjanya lagi gitu. Dan kemudian itu saya kira harus diapresiasi. Tanpa mereka kemudian bayangin Mas Rifki 830 sekian ribu TPS kali 7 gitu, ada jutaan orang yang menjadi pahlawan demi terselenggaranya pemilu yang kita tahu ya sudah usai. Ada 35 orang yang meninggal Mas Rifki. Kita doakan ini semoga mereka syahid ya. Amin, amin. Untuk yang memfasilitasi kita punya pemimpin, karena itu penting di dalam ajaran kita. Tentu setiap peristiwa agama kita mengajarkan tidak ada yang sia-sia. Mesti ada hikmah, mesti ada iktibar, ada pelajaran dari itu semua ya. Yang pertama saya kira kita senang, kita bahagia bahwa kontestasi pilpres, kemudian caleg maupun DPD relatif damai, berjalan sesuai dengan yang kemudian kita harapkan, tanpa konfrontasi yang bersifat fisikal. Walaupun di sana sini ada catatan, yang kalah kemudian memberikan catatan-catatan,
mulai dari proses sampai hasil, saya kira itu wajar. Kita tunggu saja sampai tanggal 20 Maret ketika kemudian perhitungan secara manual kemudian sudah selesai dan diputuskan siapa yang menang. Ini kan bukan sekedar pilpres ya. Di situ ada DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, sama DPD. Saya kira masing-masing orang kemudian berikhtiar untuk mewakafkan dirinya secara kacamata prasangka baik ya, untuk menjadi pelayan. Ingat yang saya kira Rasulullah selalu mengingatkan, al-imamu wa huwa khadimuhu. Ini poinnya saya kira. Seorang imam, seorang pemimpin, apakah itu presiden, anggota DPD maupun caleg terpilih, ingat bahwa Anda ini dipilih untuk melayani para konstituen yang memilih Anda. Itu saya kira pelajaran yang pertama. Yang kedua, saya kira kita waktu bersyukur ya, bangsa kita dengan berbagai macam latar belakang kemudian bisa menentukan serentak, pemilu serentak, kemudian 14 Februari, hari Valentine itu kan bukan sesuatu yang dipilih tanpa alasan gitu. Hari kasih sayang ini asli hari kasih suara katanya, sehingga relatif berjalan dengan aman. Tetapi saya kira catatan-catatannya menjadi pelajaran kita berdemokrasi. Poin pertama yang menjadi pelajaran saya kira bahwa kita wajib siap untuk menerima apapun hasilnya. Karena sesungguhnya ikhtiar manusia tidak akan pernah merubah catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Pemimpin kita terpilih, baik itu presiden, DPD, caleg, itu sudah ada catatannya sesungguhnya. Tetapi yang paling utama bagi yang menang, jangan jumawa, jangan sombong, karena kemuliaan kita di hadapan Allah bukan kita jadi presiden, bukan jadi anggota DPR, DPRD, atau bahkan DPD, tetapi ikhtiar kita menjemput jabatan itu kita lakukan dengan cara-cara yang baik atau tidak. Di Islam itu kan selalu punya dua indikator, Mas Rifki. Hasil itu baik, menjadi catatan Allah baik, tetapi prosesnya juga dilihat. Maka kata Allah, prosesmu untuk menjemput cita-citamu akan tetap mulia walaupun hasilnya tidak sesuai harapan kalau semua prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Yang istilahnya kemudian jujur, adil, transparan, itu kan prinsip-prinsip pemilu. Apakah itu kemudian juga dilaksanakan, dipatuhi atau tidak? Itu saya kira menjadi penting. Jadi catatannya, yang menang jangan jumawa, jangan sombong. Justru itu ujian Anda untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang mempercayakan suaranya kepada Anda. Tapi yang kalah juga jangan kemudian tidak ridho akan hal itu. Kemudian kekalahan Anda tidak berarti tidak mulia di hadapan Allah. Asal kita ridho, asal kita sabar. Dan kemudian untuk berkontribusi pada negara itu nggak mesti menjadi pemimpin gitu. Istilahnya oposisi pun kemudian menjadi mulia ketika kita kemudian memberikan catatan-catatan kritis, bukan sekedar suka dan tidak suka gitu. Saya selalu membayangkan, Mas Rifki, periode hari ini itu kan periode yang sangat powerful ya, presiden ya, hampir 80% ya. Semua kemudian oposisinya sangat minim. Jadi kemudian ya sangat banyak program-program yang rakyat kemudian tidak suka pun lolos begitu saja gitu. Sehingga kemudian kita berharap ada check and balances antara presiden dan parlemen. Kalau oposisinya juga kuat, saya selalu mengatakan oposisi juga mulia, yang pemerintah juga mulia. Kalau sama-sama kemudian mereka berdebat untuk menggolkan undang-undang, untuk mengkritisi program-program pemerintah, itu tujuannya apa? Kemaslahatan untuk umat. Jadi pertama saya kira menjadi penting, yang menang syukuri itu. Ini juga sekaligus anugerah, sekaligus tanggung jawab. Anda harus mengemban amanah ini. Ingat, semuanya yang Anda lakukan bagi para pemenang dimintai tanggung jawabnya detail oleh Allah. Jangan merendahkan yang kalah, jangan sombong, karena ini semuanya tidak terjadi kecuali Allah yang memberikan izin. Tetapi yang kalah jangan berkecil hati. Kemudian kita tetap bisa berkontribusi bagi yang kalah. Untuk apa? Ya dengan apapun yang kita miliki untuk tetap berkontribusi untuk bangsa dan negara. Saya kira itu yang paling utama, Mas Rifki gitu. Sehingga kemudian kita bisa habis ini rukun, habis ini kemudian move on, habis ini kemudian kita bisa bersatu lagi. Tetapi catatan-catatan demokrasinya
pelaksanaan pemilunya saya kira kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang memang diberikan wewenang ya. Tetapi civil society, rakyat juga berhak untuk memberikan suaranya. Ada KPU, kita harap juga netral, transparan gitu. Tapi Bawaslu sebagai pengawas juga kemudian menjalankan tugasnya dengan maksimal. DKPP juga sebagai sebuah lembaga yang mengadili seluruh penyelenggaraan pemilihan umum juga bertindak sesuai dengan wewenangnya. Kalau ini semuanya masing-masing punya tanggung jawab, punya kontribusi, dan tujuannya adalah untuk bangsa, saya kira luar biasa. Oke. Poinnya adalah bagaimana kita berkontribusi pada bangsa dan negara. Ya semuanya bisa berkontribusi, bukan hanya mereka yang berkontestasi. Ya baik itu dalam capres, caleg maupun calon anggota DPD gitu. Tapi juga kita masyarakat pemilih atau tim ses juga itu punya kontribusinya masing-masing. Ya bagaimana misalkan ya kita bisa berkontribusi dengan memberikan masukan, kritik gitu dengan pemerintahan yang akan berjalan nanti gitu. Ya karena kalau oposisinya kuat itu ya semuanya akan berjalan dengan baik. Artinya ada check and balances dan itu seimbang gitu loh. Tidak semuanya diserahkan pemerintahan yang kuat gitu. Sedangkan check and balancesnya lemah, itu program-program yang tidak pro rakyat bisa masuk gitu kan ya. Nah, sekarang kan kita juga sudah selesai dan sudah tidak ada 01, 02, 03, kita melebur menjadi Indonesia, menuju Indonesia yang lebih maju, Indonesia emas gitu ya. Nah, ya bagi yang kalah, yang menang itu adalah tanggung jawab segala macam ya. Terus yang kalah juga ya jangan berkecil hati, apalagi misalkan sudah mulai nih Pak Ustadz nih di rumah sakit jiwa itu ya mungkin kan belum ada pengumuman fix ya tentang hasilnya. Ya memang belum ada yang fix ya Pak Ustadz ya bahwa penghitungan suara siapa yang menang siapa yang kalah gitu di KPU-nya. Tetapi bahwa sudah ada yang prediksi dia akan tidak menang gitu sehingga sudah mulai stres, sudah mulai ya terganggu mentalnya segala macam, dan rumah sakit jiwa sudah mulai ada yang mengisi dari caleg, dari beberapa yang mencalonkan diri gitu loh. Nah ini apa sih pelajaran yang penting dari ini? Apakah kita nggak boleh terlalu ambisius, kita tidak boleh terlalu bernafsu untuk berkuasa gitu, will to power? Ya kalau Islam kan kemudian meyakini bahwa tugas kita hanya berikhtiar ya. Berikhtiar itu berarti melakukan apapun upaya, tetapi ikhtiarnya harus dalam koridor yang diridhoi oleh Allah. Ikhtiar itu bisa ikhtiar dohir Mas. Ikhtiar dohir ya kalau kemudian mau nyalek, mau jalan presiden ya kampanye, melakukan sosialisasi diri. Tapi ada ikhtiar langit juga, kita doa yang maksimal, mohon yang terbaik dari Allah. Tapi kan pada akhirnya itu takdir itu yang menentukan hak prerogatif Allah. Maka kesiapan rohani untuk menerima apapun hasil dari ikhtiar kita itu menjadi penting. Banyak orang kemudian ekspektasinya terlalu tinggi, menganggap bahwa seluruh ikhtiar manusia itu bisa menentukan takdir. Itu yang seringkali kemudian jatuhnya tidak siap. Maka rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya itu melonjak banget, bahkan kemudian overload ya. Karena apa? Rata-rata orang kemudian menganggap bahwa seluruh capaian dirinya itu ditentukan oleh ikhtiarnya semata. Dia lupa bahwa ada Allah yang menentukan semuanya. Allah akan memberikan kemuliaan pada yang kemudian dikehendaki, Allah memberikan jabatan kepada yang dikehendaki, dan bahkan Allah kemudian juga akan menurunkan jabatan itu dari orang yang dikehendaki. Sehingga kemudian ruang-ruang untuk secara psikologis, secara mental orang terganggu karena itu, karena rata-rata secara rohani mereka tidak siap. Maka memang saran saya agama kemudian memberikan petunjuk bahwa apapun ketika kita sudah memutuskan sesuatu, fatawakal Allah. Fa idza azamta fatawakal Allah. Kalau kalian sudah menentukan 3 bulan ya, kemudian kampanye, setelah maksimal ya sudah, bismillah ya Allah, inilah ikhtiar saya lakukan kampanye dengan cara yang Engkau ridhoi, dan saya yakin betul semua catatannya sudah Engkau tentukan, saya serahkan kepada Engkau. Sehingga mudah sekali. Rasulullah itu senang sekali, bahkan kagum Mas Rifki sama perilakunya orang yang beriman, termasuk dalam konteks pilpres ya. Kenapa Rasulullah kagum? Rasulullah mengatakan begini, orang beriman itu
semua perilakunya itu kebaikan. Kenapa? Karena Rasulullah menggambarkan begini, idza asyabahu khairan gitu, hamidallah wa syakara. Orang beriman itu ketika diberi ujian kebaikan, ternyata dia gol gitu, yang 02 kemudian menang walaupun masih quick count, atau yang nyalek DPR kemudian suaranya tertinggi walaupun masih semuanya nunggu real KPU-nya. Tetapi ketika diberi kebaikan kayak gini, ini ujian juga. Ya. Apa yang membuat Rasulullah kagum? Hamidallah. Mereka nggak jumawa, nggak ngomong inilah kita punya tim yang kuat segala macam. Enggak. Hamidallah dulu. Dia memuji Allah, ya Allah terima kasih segala ikhtiarku kemudian kau mudahkan. Tetapi kemudian wasyakara, mereka mensyukuri itu. Dan kalau kita tahu Mas Rifki, para ulama mensyaratkan syukur itu ternyata koridornya luar biasa. Ada 5 hal ketika syukur itu mau dijemput syukur yang benar rukunnya. Pertama, mengakui bahwa nikmat ini berasal sesungguhnya dari Allah, bukan ikhtiar dia semata. Kemudian memuji yang memberikan nikmat, kemudian menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang Allah ridho. Berarti apa? 5 tahun itu tanggung jawab mereka besar. Jangan main-main dengan tanggung jawab ini. Kalau Anda main-main dengan suara rakyat, Anda main-main untuk kelompok Anda sendiri, tanggung jawabnya Masya Allah luar biasa. Maka ketika Abu Bakar diberikan jabatan, dipilih secara aklamasi di Bani Sakifah, yang dilakukan pertama apa? Lebih baik saya suruh ngangkat gunung sebesar apapun daripada diberi jabatan amanah seperti ini. Dan yang menarik pidatonya Abu Bakar, kalau apa yang saya lakukan jadi khalifah benar, maka dukunglah saya. Tapi kalau apa yang saya lakukan keliru, tidak mengikuti aturan-aturan Allah, ingatkan saya. Kalau perlu turunkan saya. Ini kan tanggung jawabnya luar biasa. Yang keempat, syukurmu menjadi benar, kata para ulama, adalah ketika engkau tidak gunakan nih nikmat jabatan anggota DPR, DPD, presiden ini untuk sesuatu yang Allah nggak ridho, untuk sesuatu yang sekarang kita tahu kan koalisinya gitu, kemudian bagi-bagi kekuasaan untuk koalisinya sendiri dan sebagainya. Dan yang menarik, yang kelima adalah rukun syukur itu, bisakah kita mencintai Allah melebihi cinta kita sama jabatan? Nah, jabatan yang kita tahu kan, konstitusi kita cukup 2 periode presiden, ya jangan nambah 3 periode, atau jangan menggunakan segala cara untuk melanggengkan jabatan. Wallahi demi Allah, jabatan itu karena dunia pasti akan kita lepas. Jadi mempertahankan sesuatu yang bersifat dunia ini mustahil, pasti akan lepas dari kita. Pilihannya cuma 2, kita dengan rela hati ikhlas melepaskan jabatan itu karena konstitusi kita tidak menghendaki, atau kemudian direnggut oleh Allah dengan caranya, kemudian jabatan itu harus terpaksa kita lepaskan. Dan yang menarik, kalau ini mungkin lebih mudah ya Mas Devi, tapi ini seringkali juga orang gagal. Tetapi orang beriman itu menarik, karena ketika mereka idza asyabahu syarron, ketika diuji sesuatu yang tidak menyenangkan, wah ternyata, kebayang nggak Mas Devi? Satu dapil itu kadang-kadang cuma 8 kursi, yang memperebutkan 18 partai. Satu partai 10 orang, 180 dibagi 8 kursi, cuman nggak ada 10%. Artinya apa? Cuman ada 8 orang dari 180 itu yang jadi. Maka kalau ini nggak siap, maka kemudian stres menjadi sesuatu yang terjadi hari ini di periode-periode sebelumnya. Maka kemudian dia ada yang marah-marah, tidak move on. Kemudian yang paling parah adalah kena gangguan psikologi atau mentalnya. Yang menarik, orang beriman itu idza asabahu syarron, ketika cita-citanya tidak terpenuhi, gagal nyalek, jajal jadi presiden, hamidallah. Mereka tetap memuji Allah, tapi wasobaro. Ada mekanisme sebenarnya, sabar. Sabar itu apa? Artinya ya dengan tenang hati, kemudian dia menerima secara objektif. Oh, setelah perhitungan real KPU, manualnya berjenjang dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat kemudian sudah ditentukan, segala catatan-catatannya ke MK kemudian sudah diputuskan, ya sudah. Mereka sabar, objektif menerima itu. Dan yang paling penting, kalau orang sabar, di dalam sabar tidak ada keputusasaan. Orang beriman tidak ada istilah pesimis. Orang beriman tidak ada keputusasaan. Karena apa? Orang beriman punya Allah. Tidak ada husnuzon. Tidak ada suudzon. Karena mereka punya Allah.
mereka punya optimisme, mereka memandang jabatan bukan segala-galanya gitu. Yang sesuatu yang biasa saja bisa dapat, bisa lepas dan sebagainya. Kalau ini kemudian menjadikan rujukan cara kita melihat sesuatu tidak hanya dalam konteks pilpres, maka insya Allah ya rumah sakit jiwa saya kira kita bisa kemudian minimalisir orang-orang yang masuk ke sana. Sebab kalau tidak, jangankan cuma pilpres kan, masalah keluarga, masalah rezeki, kan setiap hari kita dengar orang-orang bunuh diri hanya hal-hal yang sepele, dan ternyata tidak kasusnya itu bukan hanya orang yang miskin, banyak artis yang kemudian bunuh diri, banyak mahasiswa yang gara-gara terbebani oleh kehidupan kampusnya atau kemudian ada masalah juga bunuh diri. Jadi poinnya bukan itu saya kira. Ini untuk kasus bagaimana ya cara kita mensikapi hasil dari ikhtiar kita, cita-cita kita kalau tidak sesuai atau bahkan sesuai dengan harapan-harapan kita. Oke, terakhir ya tadi kan sudah disebutkan gitu bagaimana kalau misalkan kita tidak menang justru alhamdulillah. Ya kalau misalkan menang bahkan astagfirullah atau innalillahi gitu ya, karena itu adalah amanat besar, tanggung jawabnya besar. Ya kalau kita berpikir berkuasa itu nikmat, ya sebesar itu pula tanggung jawabnya nanti. Betul. Ya kalau nikmat memang secara duniawi ya karena dia bisa berkuasa, bisa memutuskan apapun atau bisa menggolkan kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, bahkan kepentingan golongannya gitu. Tapi secara ilahi atau secara ukhrawi itu adalah tanggung jawab yang besar yang dipertanggungjawabkan, nanti ditanya semuanya itu berasal dari mana dan dipergunakan untuk apa, kekuasaannya segala macam, prosesnya seperti apa gitu. Nah, ya memang sekarang masih ada waktu untuk kalau memang terjadi kecurangan-kecurangan yang seperti mungkin banyak orang lihat gitu ya, itu masih bisa dilaporkan ya sesuai dengan mekanisme pemilu gitu ya. Tapi bahwa apapun hasilnya nanti itu ya kita masih tetap bisa berkontribusi gitu. Ya pemerintah tetap berjalan tapi kita juga bisa terus beroposisi gitu, memberikan masukan dan memberikan kritikan dan juga sebagai check and balances gitu ya. Ya mungkin itu ya Pak Ustadz ya. Saya kira catatan itu yang paling utama Mas Riki. Pemilu sudah berjalan, plus minusnya saya kira tidak ada yang bisa menyenangkan semua pihak, karena pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Tetapi poinnya setelah itu apa? Saya kira catatan An-Nisa 59 menjadi rujukan kita ya di dalam menghadapi apapun. Ayat itu bicara bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sini menarik Mas Riki, wa in tanaza'tum fi syai'in farudullahu wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat ini saya kira kita bisa jadikan pedoman ya. Ayat ini memanggil kita kalau kita punya iman, kita punya Tuhan, taatlah kepada Allah, itu tidak ada alasan apapun, sami'na wa ta'na. Wati'ur Rasul, taat kepada Rasul itu tidak boleh ada alasan, kita harus terima. Allah bilang A, kita harus bilang A. Allah bilang haram, kita bilang haram. Tetapi untuk ulil amri ternyata di situ ada prasyarat, wa ulil amri minkum. Jadi tidak ada ketaatan mutlak sesungguhnya pada pemimpin. Biasanya kan kadang-kadang kalau yang kalah kemudian udahlah gitu, malas juga, apatis, kemudian apapun yang dikatakan oleh pemimpin yang kemudian tidak jadi golongan kita, kemudian pokoknya kita anggap jelek aja. Enggak. Allah memerintahkan rujukannya wa ulil amri minkum. Artinya apa? Kita wajib mentaati orang-orang yang ngurus urusan kita, pemimpin, tetapi ketika mereka sepanjang apa yang dijadikan regulasi, program-programnya, semuanya rujukannya Allah dan Rasul. Jadi standarnya apakah pemimpin itu memerintahkan sesuatu yang Allah ridho, yang Rasulullah pernah kemudian contohkan atau tidak. Nah, dari sini kemudian ada proses ayat selanjutnya, kelanjutan ayat wa in tanaza'tum fi syai'in. Ketika kita berdebat, kemudian sengketa, ini pasti sengketa hasilnya masih lama, masih ada pengadilan, ada nanti digugat di MK dan sebagainya. Farudillah wa rasulih. Kalaupun kita harus menggugat bukan karena suka nggak suka, bukan karena ridho nggak ridho, tetapi memang karena secara objektif, pertama niatkan untuk memperbaiki proses pemilu, jadi pembelajaran pemilu tahun-tahun setelahnya.
kemudian berikan catatan-catatan yang objektif berdasarkan fakta, bukan karena pokoknya gitu ya. Kemudian yang penting kita goyang terus pemerintahan biar nggak efektif, tidak. Kalaupun kita harus menggugat ke MK, harus jadi pembelajaran bangsa, harus untuk kemudian upaya perbaikan, sehingga dia jadi catatan gitu. Para penyelenggara pemilu nggak boleh main-main dengan suara rakyat ini, harus ada rujukannya Allah dan Rasul, niatnya baik dan sebagainya. Tetapi kemudian kalau itu kita lakukan, itu zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau itu pilihan kita, Allah mengatakan itu adalah pilihan terbaik orang yang beriman. Tidak kemudian oposisi dalam arti tidak mengakui, bahkan kemudian banyak dari kelompok kita yang menjadi agak ekstrim, tidak mengakui pemimpin yang ada di Indonesia, bahkan kemudian menganggap pemimpinnya ini musuh, boleh kemudian diruntuhkan. Maka teman-teman kelompok jihadis itu menjadi sesuatu yang saya kira tidak tepat. Wa ahsanu ta'wila, kesudahannya nanti akan baik, Mas Rifki. Kalau kita menerima setelah kita menggugat. Maksud saya begini, kalau ada teman-teman yang tidak terima tetapi dengan alasan-alasan yang objektif gitu menggugat, ya berikan ruang. Jangan kemudian diolok-olok dan sebagainya. Sehingga kalau itu kemudian kita jalani bersama, kita sepakati, kita kembalikan kepada mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang, ya kemudian hasilnya nanti insya Allah akan lebih baik menurut Allah. Selebihnya habis ini kita, ayo masing-masing kita, semuanya pahlawan saya kira. Tidak hanya KPPS, tidak hanya pengawas, tidak hanya kontestan itu, tetapi rakyat yang datang berduyun-duyun. Angka golputnya saya kira kecil sekali. Ini kan juga para pahlawan yang ingin ikut bahwa memilih pemimpin atau wakil rakyat yang menurut mereka kemudian paling baik. Walaupun catatannya saya kira masih banyak di sana sini politik uang ya. Kemudian cara-cara yang tidak elok, mungkinnya kecurangan-kecurangan masih di sana sini dilakukan, tapi ini jadi pembelajaran, catatan demokrasi buat kita. Tapi yang penting habis ini guyup, persatuan menjadi lebih penting. Yang ada bukan 18 partai, yang ada bukan 01, 02, 03, yang ada Indonesia. Mari kita berkontribusi untuk bangsa kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang menjadi bisnismen, jadilah bisnismen yang terbaik. Yang jadi ASN, jadilah ASN yang terbaik. Yang jadi pengajar, kembali jadi pengajar yang baik. Sehingga kalau ini menjadi wacana, paradigma kita, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa ini perbincangan kita kali ini. Ya, mari kita sama-sama mencintai negeri ini dengan terus berkontribusi untuk negara bangsa kita ini. Ya, dengan kalau memang yang bisa bergiat di dalam, ya bekerja dengan amanah, dan bagi yang berada di luar atau oposisi, ya mengkritiklah karena kecintaan pada negeri, ya beroposisilah sesuai dengan kapasitas masing-masing, karena itu bagian dari kontribusi kita, bagian dari check and balances bagaimana kita ingin negara ini lebih maju lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.